Pertama mungkin concern kita adalah membahas tentang komoditas dulu nih. Jadi komoditas adalah salah satu sektor yang pergerakannya cukup mudah kita baca sebetulnya. Saya kecilin dulu sebentar. Karena sebetulnya pada saham komoditas itu enaknya kenapa gampang dibaca ya, karena mereka ada patokan harga komoditasnya. Sentimennya naik turunnya lebih gampang karena tiap komoditas tiap harinya kan berubah ya. Pas komoditas naik ya harga sahamnya biasanya naik, pas turun ya turun gitu ya. Walaupun korelasinya nggak 100%. Jadi kalau misalnya nikel lagi naik, apakah harga saham nikel pasti naik? Belum tentu ya. Tapi itu pun bukan 50-50 gitu ya. Kalau 50-50 ya buat apa kita baca data komoditas gitu, nggak ada gunanya. Setidaknya minimal yang menurut saya pribadi 80-90% itu mengikuti pergerakan komoditasnya. Jadi kalau misalnya komoditasnya naik, 80-90% kemungkinan harga saham komoditas tersebut yang terkait itu juga akan naik, biasanya seperti itu. Nah di sini ada beberapa ya yang menarik dan saya sebetulnya belum sempat lihat nih. Kemarin kalau nggak salah saya sempat rekomendasikan TPIA dan juga BRPT ya. Saya coba lihat dulu ya TPIA dan BRPT nih, kira-kira gimana hari ini. TPIA hari ini turun ya. TPIA hari ini turun. Kalau kita lihat BRPT, file ya TPIA ya. BRPT hari ini masih naik tapi doji ya di sini ya. Long leg doji. Nah, kalau posnya long leg doji gini, terus dia juga, tapi enaknya sih kalau kita lihat ya di BRPT sama TPIA ini dia akumulasi sih. Jadi sebetulnya masih oke lah ya, masih oke banget gitu ya. Mengikuti pergerakan harga komoditasnya gitu ya. Nanti kalau misalnya udah agak rame ya, teman-teman ya, saya mau tanya ke teman-teman semua kira-kira masing-masing gimana nih kondisi portofolio ini. Apakah memburuk atau malah membaik gitu ya untuk bulan Juli kemarin dan juga awal Agustus ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman ya terkait tentang komoditas. Yang pertama adalah mungkin saya akan langsung bahas ya teman-teman ya terkait tentang harga minyak nih ya. Harga minyak sekarang kan turun ya, jadi sekitar 90 nih. 89 lebih tepatnya ya. Nah, harga minyak ini sebetulnya ya kalau turun itu bagusnya, artinya apa sih bagusnya kalau untuk negara kita itu subsidinya itu nggak terlalu mahal sebetulnya ya. Jadi nilai subsidinya berkurang karena harga minyaknya murah. Terus juga bagusnya lagi banyak industri yang mulai bisa jalan gitu dengan posisi harga minyak yang murah. Nah tapi salah satu industrinya misalnya ya banyak industri kayak misalnya industri berkaitan dengan energi, berkaitan dengan manufacturing segala macam. Terus juga industri yang berkaitan dengan apa namanya tadi manufacturing kimia ya, kayak chemical industry juga itu sangat berkaitan dengan minyak segala macam. Jadi sebetulnya menarik jika harga minyak itu turun gitu. Banyak perekonomian yang sektornya mulai jalan. Nah tapi ada hal lain lagi nih yang kita perhatikan nih. Contoh lainnya adalah misalnya natural gas ya. Natural gas kita kalau kita lihat itu secara bulanan itu naik 47,12% ya. Ini mengikuti dengan krisis energi yang terjadi. Terus year on year-nya itu naik sampai 94,81%, hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Terus berikutnya lagi kita bisa lihat di sini ada batu bara yang masih stabil di angka 390. Ini adalah suatu hal atau suatu pencapaian yang sangat bagus untuk emiten-emiten batu bara di luar sana gitu ya. Jadi ini adalah tahun yang menjadi tahun panen untuk semua saham batu bara. Jadi teman-teman bisa perhatikan berapa saham batu bara yang kira-kira masih harganya murah ya. Berulang kali saya sampaikan harga murah itu yang mana? Yang PE ratio-nya membaik ya, yang masih kecil PE ratio-nya, dia punya earnings pasti masih bagus. Dan ini diprediksi akan bertahan cukup lama teman-teman ya, nggak bisa yang sebentar gitu ya. Nah kebetulan beberapa saham komoditas itu dia punya PE ratio itu masih di bawah 5 kali ya, beberapa ya. Tapi kalaupun ada yang ketemu di bawah 10 kali pun masih oke banget sebetulnya. Cuma mungkin beda, kita kan nilainya nggak cuma dari PE, kita menilai dari PBV juga. Karena kebetulan saham batubara itu banyak yang bagikan dividen, terutama kayak PTBA kemarin yang payout ratio-nya sampai 100%. Nah, jika harga sahamnya naik terus, otomatis jika dia kasihnya dalam bentuk payout ratio yang sampai 100%, dia itu nggak ada yang namanya laba bertahan lagi, teman ya. Artinya apa? Labanya pasti akan ekuitasnya pasti nggak akan naik signifikan gitu ya. Naiknya tipis. Nah, sedangkan harga sahamnya itu naiknya signifikan, ekuitasnya menetap, harga sahamnya signifikan naiknya. Ini akan membuat nantinya ya, jika harga komoditas sudah mulai turun, terutama pada batu bara, nantinya PBV dari saham-saham seperti ini yang punya payout ratio tinggi, biasanya akan kurang begitu menarik gitu ya, dari sisi valuasi PBV.
Sedangkan kalau misalnya dari PE ratio-nya, kalau misalnya memang sampai harganya turun, ya pasti akan kurang menarik lagi gitu ya. Nah, ini pasti akan menyebabkan penurunan, atau mungkin ya kita kalau misalnya parahnya ya, atau mungkin lebaynya kita bilang sampai crash di sektor komoditas terutama batu bara gitu ya. Cuma kalau itu akan terjadi, bisa aja terjadi kalau misalnya payout ratio tetap tinggi dan mereka nggak ada switching gitu ya. Dan selain itu mungkin baru akan terjadi di 2023 gitu. 2022 mah mereka masih panen pasti. Ini bakal panjang banget cerita tentang batu bara ini gitu. Nah, terus nextnya lagi ya, setelah batu bara kita akan lihat lagi di sini ada beberapa komoditas seperti emas ya. Emas juga sempat rebound tapi hari ini turun ya. 0,9%-an turunnya. Cuman turun tipis lah ya, nggak terlalu signifikan. Dan kalau kita perhatikan secara bulanan dia posisinya naik 1,8%. Sebetulnya harga emas itu bagusnya di angka 1850 sampai dengan 1900-an minimal ya. Jadi kalau dia udah balik ke angka segituan, itu akan menarik untuk kita semua gitu ya. Nggak cuma untuk investasi emas, tapi juga untuk saham-saham berkaitan dengan emas gitu. Nah, terus selain emas, ada lagi ya. Nah, silver ini adalah salah satu logam yang bisa dijadikan sebagai patokan. Saya nggak tahu, teman-teman mungkin ada yang main silver atau enggak ya. Untuk investasi silver itu, sebetulnya silver salah satu komoditas yang turunnya paling banyak. Jadi kalau misalnya kita mau berspekulasi lebih besar dengan memegang barang fisiknya, sebetulnya silver itu menjadi opsi yang sangat menarik ya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk spekulasi di sini. Harga silvernya soalnya turunnya jauh banget teman-teman ya, kalau kita perhatikan. Dulu sempat di angka 47, sekarang silver itu udah di angka 19 gitu. Turunnya lumayan jauh. Ya, itu terkait silver. Terus berikutnya lagi tembaga. Nah, tembaga ini adalah suatu komoditas yang ceritanya saya sampaikan dan saya sering kaitkan dengan BRMS. Nah, kebetulan teman-teman ya, saya ada sedikit insight tentang sektor metal ya. Tapi metalnya saya nggak ngomong nikel di sini. Kebetulan saya ngomong ini berkaitan dengan besi dan juga berkaitan dengan baja ya, besi, baja dan juga mungkin tembaga ya, sejenisnya gitu ya. Nah, harga besi itu memang jujur ya, harga besi memang turun terus. Memang pada saat ini koreksinya lumayan dalam untuk harga besi. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, ini masih oke banget harganya gitu. Ya, tapi kalau setelah ada suatu perusahaan yang panen besar-besaran, lalu harga besinya sampai turun 37 atau 38%, itu pasti kan akan menjadi pukulan untuk perusahaan-perusahaan itu. Maka dari itu perusahaan-perusahaan besi dan perusahaan-perusahaan baja ini banyak yang sedang hold ya teman-teman ya. Atau kalau kita ngomong bahasanya adalah wait and see. Mereka nggak mau terlalu ekspansif di bisnisnya mereka gitu. Mereka mengutamakan cash flow-nya mereka tetap terjaga, dan kalau terlalu ekspansif, apalagi kebanyakan itu beberapa perusahaan besi itu ambilnya impor. Kenapa sih impor? Karena yang diproduksi dalam negeri itu standarnya kurang memenuhi ya, supply-nya kurang bisa begitu memenuhi produk-produk yang membutuhkan bisnis standar segala macam. Jadi masalahnya dari situ sebetulnya ya. Sedangkan kita itu besi itu jadinya ujung-ujungnya banyak yang masih impor teman-teman ya. Padahal kita tuh penghasil besinya lumayan besar sebetulnya secara posisi gitu. Cuma ya gimana ya, memang besi memang belum terlalu diperhatikan mungkin ya dibandingkan dengan sektor lain. Yang udah diperhatikan di metal ini ya jelas ya, emas itu udah diperhatikan dari zaman dulu gitu. Terus tembaga udah mulai diperhatikan. Dan nikel ini salah satu metal yang paling diperhatikan ya untuk 2020, 2021, 2022 ini. Nikel adalah salah satu metal yang paling diperhatikan. Tapi berbeda dengan besi. Nah, saya juga punya cerita ya teman-teman ya, tentang pembisnis yang tentang suatu bisnis yang kira-kira banyak sekali itu pembisnis itu mau ekspansi ya, terutama pembisnis di bidang perkapalan gitu ya. Nah, kalau teman-teman baca ya berita dari TPMA, itu sebetulnya TPMA itu punya anak usaha, dan dia tuh mau pesen kapal gitu ya. Mereka tuh mau pesen kapal sebanyak mungkin. Tapi masalahnya shipyardnya mereka supply kapalnya mereka ya, penjual kapal ya. Jadi mereka mau beli kapal ya, mau bikin kapal, gue mau bikin kapal dong gitu ya. Nih uangnya udah ada nih, gue udah dibiayain sama bank-bank besar gitu ya di belakang gue nih, gue ada kreditnya segala macam, gue mau bikin kapal. Karena kapalnya itu sekarang lagi benar-benar dibutuhkan banget, dan juga bukan sekarang, sebetulnya dari beberapa bulan yang lalu atau mungkin dari tahun lalu tuh udah dibutuhkan kapal. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ya di sini ya, bukan masalah dibutuhkan doang, memang demand-nya itu selain tinggi, supply-nya itu juga turun teman ya, supply-nya itu sempat turun.
Nah terus di samping itu, di saat orang-orang yang punya duit ini ya, mereka udah punya plafon kredit segala macam, mereka ingin mengajukan pembuatan kapal, nggak bisa terrealisasi segampang itu. Kenapa? Karena shipyardnya tuh, shipyard tuh bahasa Indonesia apa ya? Saya cari di Google dulu, saya agak-agak lupa bahasa shipyard. Saya tahu gambaran tapi saya susah jelasinnya. Galangan kapal ya, atau mungkin kalau misalnya gampang ya apa ya ini ya. Suatu tempat untuk ngebuat kapal gitulah intinya, gampangnya seperti itu shipyard ya. Nah, eh, orang-orang itu nggak bisa teman ya, nggak bisa bikin karena apa sih? Karena mereka nggak berani menjanjikan untuk berani mensuplai kapal nih. Jadi misalnya TPMA mau beli kapal, saya sebagai yang punya istilahnya gudang kapalnya gitu ya, yang pembuat kapal segala macam, saya nggak bisa janji, gue nggak bisa kasih lu kapal segala macam. Kenapa nggak bisa memenuhi kebutuhan kapal kita? Ditanyakan ya. Jawabannya simpel sebetulnya ya, karena kita itu kekurangan bahan baku salah satunya. Nah, bahan baku pada kapal itu salah satunya adalah yang paling dominan adalah besi ya, besi dan juga baja gitu ya. Jadi memang kebetulan teman ya, memang semuanya ini lagi wait and see segala macam, harga besinya pada turun. Otomatis kalau harga besinya pada turun, ya kalau kita punya barang ya, kita misalnya stok barang nih ya. Stok barang misalnya kita modalnya di angka 1.000 ya. Besok harganya turun ke 950, apakah kita mau jual rugi? Nggak juga gitu kan ya. Jika harga modal kita 1.000 ya mungkin kita akan timbun dulu barangnya, kasarnya seperti itu ya, kita timbun dulu, kita diemin dulu harga barangnya. Kalau misalnya memang di bawah harga 1.000, di bawah harga modal, yang artinya kita rugi, ya mendingan kita tahan dulu gitu ya. Walaupun at the end of the day tujuannya pasti mereka kan mau untung ya, ya udah mereka akan tahan barangnya sampai harga besinya itu naik. Nah ketika harga besinya naik, supply-nya akan berlimpah teman ya, ya ujung-ujungnya nantinya harganya ya, harga dari besi itu juga akan relatif stabil gitu. Stabilnya dalam posisi yang tinggi ya teman ya, bukan stabil dalam posisi yang turun terus gitu. Nah di sini jelaskan bahwa ya harga dari biji besi ya itu 63,5% isinya itu dikirim dari Tianjin ya. Nah ini dengan harga kurang lebih 110 di sini nih ya per ton ya, $110 per ton ya. Nah habis itu ini ada isu lagi nih, kenapa sih harga besinya turun? Sebetulnya salah satu yang paling bikin worry adalah potensi krisis global ya, resesi global. Abis itu juga krisis properti dari Cina itu juga salah satunya. Terus habis itu juga penyetopan dari produksi besi dan baja ya. Dan yang terakhir adalah yang baru-baru ini adalah ketegangan antara US dan juga China di Taiwan gitu ya, tentang Taiwan. Jadi memang ini menjadi suatu concern tersendiri nih tentang kondisi-kondisi yang ada nih pada saat ini. Nah terus kalau kita lihat ya, secara permintaannya dia juga sedang mengalami penurunan karena banyak yang wait and see tadi gitu ya. Walaupun banyak yang order yang menggunakan apa atau membutuhkan kapal yang banyak segala macam gitu, yang menggunakan bahan baku besi yang banyak, tapi kan nggak bisa jor-joran mereka produksi karena takutnya ekonomi dunia yang belum stabil ya. Kalau ekonomi kita kan masih kuat ya, kalau ekonomi dunianya belum stabil sedangkan mereka udah supply terus sedangkan nggak sejalan segala macam, banyak potensi kredit macet segala macam depannya, itu juga bahaya gitu ya. Nah terus juga selain itu ya, selain besi tadi, besi udah, baja udah, tembaga udah, sekarang mungkin kita lihat lagi dari agricultural dia gitu ya. Nah kalau dari sebentar saya mute dulu ini nih WhatsAppnya soalnya bunyi terus. Oke ya. Nah, nextnya ya teman ya, ini terkait tentang gandum ya. Di sini gandum itu kita harganya itu secara year on year itu naik 8,3%. Nah, kalau kita perhatikan harga gandum itu posisinya sekarang itu turunnya lumayan jauh ya. Dari 1.200-an ya, hampir 1.300, sekarang turunnya itu di angka 700-an. Turunnya hampir setengahnya teman ya untuk harga gandum. Dan kalau kita tarik jangka panjang sekitar 5 tahun terakhir, harga gandum itu udah mulai kembali ke angka normalnya dia gitu. Kalau misalnya kita bikin garis teknikal ya, gandum itu harganya di angka supportnya dia, kasarnya seperti itu gitu. Nah, posisi ini sebenarnya akan sangat menguntungkan, dan berulang kali saya sampaikan sangat menguntungkan untuk siapa? Sangat menguntungkannya untuk perusahaan-perusahaan consumer goods gitu, karena margin mereka pasti akan naik dikala bahan baku mereka turun gitu ya. Harga jualnya naik, bahan bakunya turun, marginnya pasti akan naik. Sedangkan harga jual yang naik tadi itu nggak bisa diturunkan gitu, nggak bisa disesuaikan. Karena ngapain orang sesuaikan gitu kan, inflasinya udah berjalan gitu ya. Nah ini akan sangat menguntungkan untuk saham-saham consumer goods seperti yang saya jelaskan teman-teman semua.
optionnya masih sama ya, jadi stock pick masih sama, teman-teman bisa bisa pilih-pilih juga gitu ya. Nah, terus juga selain consumer goods ya, di sini ada lagi kalau kita lihat ya, palm oil ya, atau CPO ini dia juga mengalami penurunan yang signifikan. Tapi sekarang itu udah mulai stabil lagi, udah berhenti turun kasarnya gitu untuk CPO. Kemarin sempat 4 ribuan, sekarang turun lagi ke angka 3.800-an untuk CPO. Nah, CPO ini juga akan sangat berpengaruh seperti gandum tadi ke dalam sektor consumer goods juga gitu. Nah, dengan posisi penurunan CPO dan juga gandum tadi yang posisinya turun, ini akan semakin mendukung argumen yang tadi ya, tentang argumen mengenai consumer goods itu punya margin yang potensinya akan semakin lebar gitu, karena costnya semakin turun semua ya. Jadi ini adalah suatu sentimen yang bagus semuanya ini sebetulnya nih ya. Ya walaupun ya, inflasi kan ada ya, sebenarnya ini agak-agak lucu sih, inflasinya ada, tapi orang itu dipaksa untuk berhemat saat ini ya, dipaksa untuk berhemat karena apa sih? Kalau saya percaya ya, selain karena masalah inflasi yang ada, karena permintaannya udah mulai naik, sedangkan supply-nya belum siap. Saya percaya, saya nggak tahu ya, saya tipe orang yang agak-agak melihat suatu media itu nggak gampang percaya dengan suatu media. Contohnya kita misalnya melihat suatu media nih ya, kok media ini beritanya menyeramkan terus ya, misalnya dia beritanya tentang perang terus, dia beritanya tentang krisis di sana sini segala macam. Jadi itu kan seakan-akan kan membuat masyarakat secara luas kan, wah ini kita kayaknya harus berhemat nih ya, tahun ini harus berhemat, harus berhati-hati, jangan terlalu jor-joran segala macam. Nah, ini sedikit konspirasi ya. Apa mungkin itu adalah suatu skema atau suatu apa ya, setup khusus yang diberikan oleh elit-elit di luar sana untuk menurunkan inflasi itu tadi gitu ya. Karena inflasi memang udah tinggi, sedangkan kita itu kalau nggak ditakut-takutin untuk belanja, untuk hold our money ya, tahan uang kita untuk keluar segala macam, biar inflasinya mereda makin cepat, ya udah caranya begitu. Dikasihlah berita-berita tentang krisis, tentang ini, tentang itu, tentang isu perang lah, tentang isu yang ketegangan politik antara China dan Amerika segala macam gitu-gitu. Jadi bisa jadi ini adalah suatu upaya mereka juga gitu, memanfaatkan media untuk menyebarkan atau ingin membuat suatu frame ya, kalau bahasanya mungkin framing ya, framing tentang kondisi ekonomi saat ini gitu. Walaupun saya yakin sih itu nggak 100% menggambarkan. Jadi nggak tahu ya, kalau mungkin ada dari teman-teman semua yang mungkin merasa kayak enggak itu udah benar memang mereka memang lagi perang kok, enggak memang lagi ini kok, lagi itu kok segala macam ya. Mungkin teman saya nggak bilang 100% ya semua berita itu bohong, nggak mungkin itu. Semua berita itu pasti ada benernya. Ada berita yang benar, tapi ada berita juga yang memang ada tujuannya atau ada kepentingan di situ. Jadi dibanding saya bilang saya nggak percaya dengan berita, saya lebih milih saya nggak percaya dengan semua berita ya. Itu statement yang lebih clear dan juga lebih bijak menurut saya pribadi. Nah, terus nextnya ya, CPO udah tadi ya. Nih saya benar-benar bahas komoditas satu persatu nih temennya. Terus ada soybean nih, soybean atau kacang kedelai nih. Kacang kedelai ini juga isunya agak-agak lucu temennya. Saya jujur ya, saya bersyukur loh sama kerjaan saya yang saat ini, walaupun nggak langsung kena dengan pasar modal ya, tapi saya bersyukur ya gini. Komoditas apa yang saya belum kenal di sini ya, itu sedikit lah, bisa dihitung pakai jari lah. Misalnya kayak contohnya etanol. Nah, etanol tuh saya belum kena tuh ya, belum ketemu dengan pembisnis etanol yang kira-kira bahas etanol itu seperti apa, prosesnya kayak gimana segala macam, propen, metanol segala macam, oil segala macam, itu saya belum ketemu. Uranium apalagi, memang saya mau ketemu sama pengusaha apa sampai saya tahu tentang uranium gitu. Cuman ya kalau yang lain-lain ya, kayak misalnya gandum, kedelai segala macam, sebetulnya nggak harus saya dan pekerjaan saya sih, tapi lebih ke arah teman-teman kalau ke pasar segala macam, ngomong sama pedagang secara langsung atau apa ya, ibu-ibu pasti tahu lah tentang ini semua.